Kalau kita diminta untuk mencari manakah nama diri dan manakah nama jenis, tentu kita tahu, saudaraku. Ya, contohnya dalam frase ini, dalam kalimat ini. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini, tiada presiden atau tiada kepala negara selain Jokowi. Mana yang nama diri, saudara-saudara? Sudah pasti Jokowi, ya. Kita pasti tahu itu. Dan mana yang nama jenis, sebutan umum, ya, general appellation. Ya, presiden. Presiden itu sebutan umum. Atau kepala negara. Kepala negara ini sebutan umum, saudara-saudara. Tapi Jokowi ini nama diri. Joko Widodo, ya. Itu nama diri. Kemudian, orang-orang Islam mungkin akan mengatakan syahadatnya begini, tiada ilah atau tiada Tuhan selain Allah, ya. Tiada ilah selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Mana yang nama diri? Tentu nama dirinya adalah Allah ini. Mana yang nama jenis? Nama jenisnya adalah ilah atau Tuhan. Jadi bagi mereka, ya, ilah atau Tuhan itu hanya nama jenis. Tiada sembahan selain Allah gitu ya. Sembahan itu nama jenis, ya. Ilah itu nama jenis, Tuhan itu nama jenis, ya. Dan kebetulan satu kata Arab ini sudah masuk ke dalam kosakata Indonesia, kata ilah, ya. Jadi, saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa saudara-saudara kita, saudara-saudara Muslim, dan orang-orang yang berbahasa Arab, itu tahu membedakan antara ilah dengan Allah. Mereka tahu pasti membedakan ilah dengan Allah itu bedanya apa. Kalau ilah adalah nama jenis, sedangkan Allah adalah nama diri, ya. Ilah pastilah nama jenis, ya. Sama dengan Tuhan, sembahan, ya. Dewata dan sebagainya itu nama jenis, ya. Sedangkan Allah itu adalah nama diri, ya. Nama diri dari Tuhannya saudara-saudara Muslim adalah Allah. Sedangkan nama jenis dari Tuhan, nama jenis bagi sebutan Tuhan orang Muslim itu bisa ilah, bisa Tuhan, ya, bisa Rob, nanti ada, ya, ada beberapa. Nah, yuk kita lihat sekarang. Kalau ada pernyataan begini, ya Jokowi, ya presidenku, udah jelas ini nama diri, ya. Presiden itu adalah nama jenis. Dan kalau ada ucapan Islami semacam ini, ya Allah, ya Tuhanku, ini pasti ucapan Islami. Ya, artinya Tuhannya orang yang menyebut Allah itu, ya orang Islam nih, ya, adalah Allah, ya, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, bagi orang Islam yang menyebut diri Allah adalah Tuhannya, nah itu dia. Ini ucapan Islami. Tapi ucapan Kristiani bunyinya seperti ini. Ucapan Kristiani. Ya Yesus, ya Tuhanku. Nah, ini pasti ucapan Kristiani, sebab orang Islam nggak mungkin bilang, ya Yesus, ya Tuhanku. Oke? Hanya orang Kristen yang mengucapkan, ya Yesus, ya Tuhanku. Tapi anehnya, orang Kristen juga mengucapkan, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, ini aneh, saudara-saudara. Ya, padahal ini ucapan Islami. Ya, karena Tuhannya orang Islam itu namanya Allah. Sedangkan Tuhannya orang Kristen itu namanya Yesus. Ini yang ucapan Kristiani. Ya Yesus, ya Tuhanku. Gitu ya. Tapi kalau ya Allah, ya Tuhanku, ini sebetulnya ucapan khas Islami. Ya. Oke, kita perlu tahu bedanya antara Allah dengan Yesus Tuhan kita tentunya ya. Kita tonton dulu sebuah film singkat saja, film kedua ya, saudara-saudara, supaya kita tahu bahwa ketika kita mengucapkan ya Allah ya Tuhanku, saudara-saudara mestinya ngeh betul bahwa ada sesuatu yang salah. Harusnya ya Yesus ya Tuhanku gitu ya. Jadi begini, saudara-saudaraku, singkatnya bahwa tiap agama itu punya nama diri Tuhannya. Perhatikan, tiap agama punya
nama diri Tuhannya. Dan tiap agama punya nama jenis Tuhannya. Saya beri contoh begini ya, contoh agama Hindu ya. Agama Hindu itu nama diri Tuhannya adalah Brahma, Wisnu, Shiva gitu ya. Brahma, Wisnu, Shiva seperti gambaran ini ya. Kemudian nama jenis Tuhannya itu bisa dewa, dewa atau Batara ya. Jadi ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, atau Batara Brahma, Batara Shiva ya. Jadi ini nama jenisnya, panggilan umumnya pakai kata dewa ya. Kemudian agama Yunani. Agama Yunani itu punya nama diri Tuhannya. Tuhan orang-orang Yunani yang beragama Yunani ya. Bukan agama Kristen berbahasa Yunani, bukan. Tuhan orang-orang Yunani adalah Zeus dan Herme. Ya, nah, ya Zeus dan Herme ya. Nah, sedangkan nama jenisnya, itu tadi nama dirinya. Sekarang nama jenisnya adalah Theos dan Kurios. Jadi, Theos Zeus, Theos Herme, Kurios Zeus, Kurios Herme, ya, Kurios Jupiter, itu adalah Theos dan Kurios ini nama jenis dari Tuhan agama Yunani. Sedangkan nama dirinya adalah Zeus, Herme, Jupiter, Saturnus, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Oke. Kemudian dalam agama Islam, ada nama diri Tuhannya, yaitu Allah. Dengan tulisan semacam ini, Allah ya. Kemudian nama jenisnya, nama jenis Tuhannya itu ilah bisa, atau Rob bisa. Ilah seperti ini ya, atau Rob yang seperti ini. Ini hanya sebutan umum, ilah. Dan ini juga Rob, ini bukan nama bukan nama diri. Ini adalah sebutan umumnya. Nama diri, saya sebut Christianity ya, sebab saya kurang setuju kalau Christianity kita anggap sebagai agama ya. Tapi oke lah, kita sebut Christianity. Nama diri Tuhannya Christianity adalah Jesus. Ini pakai bahasa Inggris ya, Jesus. Sedangkan nama diri agama Hindu, Tuhannya agama Hindu adalah Brahma. Contoh satu saja ya. Nama diri Tuhannya agama Yunani adalah Zeus. Nama diri Tuhannya agama Islam adalah Allah. Nama diri Tuhannya agama Yahudi adalah Yahweh. Dan agama Yahudi ini yang menyebabkan munculnya kekristenan. Jadi Yudaisme ini yang menyebabkan munculnya kekristenan. Iman orang Kristen berakar dari dari Yahudi. Karena Hamasyah, Yesus Kristus terlahir sebagai orang Yahudi. Oke? Setiap agama ini juga punya nama jenisnya. Nah, kita lihat padanannya, saudaraku. Untuk nama jenis yang pertama, God, dalam Christianity, itu terambil sebenarnya dari agama Yahudi dulunya, Elohim. Elohim ini waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dia menjadi God. Sedangkan orang Islam itu punya nama jenis untuk God ini, yaitu ilah. Ya. Orang-orang Yunani punya kata untuk God itu adalah Theos, ya, untuk God. Sedangkan orang-orang beragama Hindu punya nama jenis atau sebutan untuk sembahan itu dewa. Nama jenis yang kedua, untuk Christianity ada Lord. Lord itu berasal dari agama Yahudi itu atau Yudaisme menyebutnya dengan Adonai. Adonai itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jadi Lord. Orang-orang Islam punya juga kata untuk yang disebut Lord atau bahasa Indonesianya Tuhan, ya, yaitu Rob. Dan orang Yunani, agama Yunani punya juga sebutan untuk Tuhan, yaitu Kurios. Untuk Lord itu Kurios. Dan untuk orang beragama Hindu, dia juga punya sebutan yang kedua untuk nama jenis, yaitu Batara. Nah, jadi kita melihat setiap agama punya nama diri Tuhannya masing-masing. Makanya, Pancasila kita tidak menyebut kealahan yang Maha Esa. Mengapa? Karena Allah itu adalah nama diri. Tapi apa yang dipakai? Nama jenis Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Karena kata Tuhan itu adalah nama jenis. Bisa punya derivat. Ya. Jadi ini yang disebut derivat. Derivat itu artinya sebuah kata dengan imbuhannya. Turunan katanya. Dari kata presiden ditambahinnya gitu ya. Nah, ini yang disebut nama jenis
punya derivat. Sedangkan nama diri tidak punya derivat, tidak punya turunan kata. Berikutnya, nama diri tidak ada bentuk jamaknya. Jadi tidak ada tuh Jokowi-Jokowi yang terhormat, itu nggak ada. Atau Yesus-Yesus yang kami kasihi, nggak ada, saudara-saudara. Ya, sebab ini nama diri, ini pribadi khusus, satu pribadi yang khusus ya. Nah, tapi nama jenis ada bentuk jamaknya. Contohnya, presiden-presiden yang terhormat, itu kalau sedang berkumpul, para kepala negara, atau Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa adalah berhala. Boleh Tuhan-Tuhan. Ya, tapi kalau Allah-Allah itu sebetulnya nggak boleh, saudaraku. Ya, tapi kalau Allah-Allah itu sebetulnya nggak boleh, saudaraku. Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa itu kalimat yang salah. Menurut tata bahasa Arab itu salah, ya. Itu menyalahi. Sebab Allah itu adalah nama diri, ya. Kalau kita membaca dalam surat Rasul Paulus, yang menjadi tujuan doa Rasul Paulus terus tuh Theos, dalam terjemahan kita Allah. Memang ini juga bisa mengaco kata ini. Allah ini tunggal kan, menyiratkan tunggal. Sedangkan di Perjanjian Lama, kata Allah juga digunakan untuk Elohim. Ini juga mengaco sekali. Elohim diterjemahkan Allah. El yang sama dengan Theos diterjemahkan Allah. Apa nggak kacau nih? Kacau, saudaraku. Sebenarnya di sini kacau. Nah, Theos ini Bapak di surga. Saudara membaca di Alkitab, di semua surat Rasul-Rasul selalu bicara mengenai ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Theos. Theos, 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 Theos. Nah, dengan terjemahan ini, dengan terjemahan Theos menjadi Allah, lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan di sini. Padahal tidak, ini Theos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca. Terpujilah Allah, Theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara. Berat. Karena konsep orang sudah salah.